Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan begitu juga kesempatan sehingga kita masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia taufik, hidayah dan inayahnya. Begitu juga salawat berserta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, minggu depan kita akan melaksanakan ujian mid semester atau yang disebut dengan ujian tengah semester. Jadi dalam kesempatan ini merupakan intisari pembahasan yang akan saya sampaikan terkait dengan materi yang sudah saudara-saudari kerjakan, baik dia dimulai dari hakikat manusia menurut Islam, kemudian ciri-ciri klasifikasi agama, dan sumber ajaran agama Islam dan metode-metode berijtihad. Ini merupakan batasan untuk mengikuti ujian tengah semester. Ini saja yang perlu saudara-saudari bahas, atau sahabat-sahabat sekalian bahas. Apa yang perlu saya sampaikan dengan perkuliahan atau materi perkuliahan terkait dengan kelompok 1, 2, dan 3, mulai dari hakikat manusia menurut Islam, syarat-syarat agama, klasifikasi ciri agama dan agama Islam, dan sumber ajaran agama Islam dan metode-metode berijtihad. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan intisari ini, saya sampaikan kepada pemakalah yang makalahnya belum dipresentasikan dan belum dikirim ke saya, maka saya ingatkan bahwa penilaian makalah itu adalah 15%. Jadi ketika makalahmu dan presentasimu tidak ada, maka nilai keseluruhan dari 100% dikurang 15%. Jadi itu kan nilai maksimal 15. Nilai makalahmu kan rata-rata nilai 10 ke bawah. Nah, jadi kalau sudah hilang 15%, maka hitung aja sendirilah, 10 kurang 15 kan sudah 85%. Belum lagi nilai kamu menjawab UTS dan lain sebagainya, itu nanti dihitung ya. Itu saya ingatkan kembali makalah supaya dikerjakan, tugas dikerjakan ya. Tugas itu cuma kamu membuat makalah dan membuat video, kamu mempresentasikan hasil makalahmu di YouTube dan linknya kamu bagikan ke grup pembelajar supaya tidak lupa. Oke sahabat-sahabat sekalian, pertemuan pertama dalam hal materi kita sudah membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan, maka yang perlu kamu ketahui di sana adalah apa itu iman, apa itu takwa. Iman, amana yu'minu imanan, adalah percaya, yakin. Dalam terminologi al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Itu jangan lupa. Iman itu ditasdikkan dalam hati, dia
diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan badan. Itulah hakikat daripada iman. Kemudian takwa itu adalah takut. Jadi takutnya ini adalah dengan takutnya kita kepada Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jadi iman dan takwa, hubungan ini adalah hubungan di mana kalau kita sudah bertakwa, dalam kategori bertakwa, maka sesungguhnya kita sudah beriman. Tapi jika kita beriman, belum tentu masuk dalam kategori bertakwa. Begitu juga Islam dan iman. Ya, Muslim dan mukmin. Orang mukmin tentu dia muslim, sementara orang muslim belum tentu mukmin. Ya, itu kamu ketahui. Jadi definisi iman kamu sudah mengetahuinya, baik dia secara etimologi maupun terminologi. Secara terminologi kamu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan iman. Secara terminologi juga kamu sudah mengetahui apa itu takwa dan hubungan antara iman dan takwa. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang hakikat manusia dalam Islam. Bagaimana sesungguhnya manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Hakikat manusia, Al-Quran menyebutkan bahwa kata manusia itu terbagi kepada 3 secara garis besar. Al-Quran menyebutkan kalimah atau kata dalam Al-Quran yang menggambarkan manusia itu ada 3. Apa itu? Al-Bashar. Al-Bashar. Yang kedua Al-Insan. Yang ketiga adalah An-Nas. Sudah. Paham? Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Al-Bashar itu apa? Al-Bashar adalah Allah membicarakan manusia. Allah membicarakan manusia terkait dengan fisik. Fisik. Apa fisik? Ya kan? Tubuh manusia. Diciptakan dia pakai kulit, pakai tulang, pakai hidung, pakai muka, pakai mulut, pakai mata, pakai rambut. Fisik. Kenapa Allah membicarakan manusia dalam bentuk fisik? Supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Lahir manusia bukan langsung besar, ya. Manusia itu lahir bukan langsung gede, besar, tapi dia memiliki proses. Dia lahir bayi beranjak kepada anak-anak beranjak kepada remaja, dewasa, anak-anak lagi, dewasa, tua, anak-anak lagi mati. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi manusia harus tahu fungsinya dalam fisik ini butuh. Ada asupan-asupan kebutuhan supaya fisik ini tetap menjadi fisik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada fisik manusia? Manusia itu harus sehat. Manusia itu harus memiliki fisik yang prima. Supaya apa? Supaya bisa menghambakan dirinya kepada Allah.
Karena salah satu fungsi diciptakannya manusia ke dunia ini adalah Abdullah, ya kan? Abdullah, hamba Allah. Jadi fungsi hamba Allah ya mengabdi kepada manusia. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat beribadah. Paham ya? Itu kalimat al-bashar dalam Al-Qur'an ditujukan oleh Allah supaya manusia itu memikirkan atau memperdulikan fisiknya sebagai manusia. Diciptakannya kita dengan sempurna, ya kan? Ada 2 mata, 2 lubang hidung, 2 bibir, 2 alis mata, ya kan? Ya, supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-bashar. Dan sesungguhnya kalau kita pikirkan, kita tidak akan bisa membentuk manusia yang sama seperti yang dibuat oleh Allah. Gak akan bisa. Coba kau ciptakan manusia dulu. Bukan dari hasil perkawinan ya. Menciptakan, kau bentuk dari tanah liat itu bisa jadi manusia? Tidak. Hanya Allah yang kuasa akan itu. Kemudian dalam Al-Quran Allah membicarakan manusia dengan kata al-insan. Al-insan ini hakikatnya Allah membicarakan tentang kejiwaan manusia. Yang tadi al-bashar membicarakan tentang fisik manusia yang butuh kebutuhan, apa kebutuhan al-bashar? Ya kita kasupi makan, minum, kasih protein dan lain sebagainya. Kita butuh makan untuk fisik ini. Maka jangan zalimi dirimu yang biasanya kamu makan 3 kali sehari semalam, kamu makan 1 kali saja. Itu namanya kamu berbuat keji, zalim kepada diri sendiri. Maka diciptakan puasa untuk membuat tubuh manusia itu sehat. Dibuat puasa Ramadan, karena itu adalah bagian daripada untuk membuang toksin, racun yang ada pada tubuh manusia. Sekali dalam 1 tahun kita berpuasa. Itu tujuannya untuk al-bashar kita ini kuat. Bukan malah pergi ke Lopo kan, baru mau makan yang ada tire-tirenya, jam 10 sudah di sana dia makan, keluar ditutupnya, dilapnya bibirnya dengan sekering-keringnya supaya orang melihat dia berpuasa, supaya orang menyangka dia lagi berpuasa, kan susah itu ya. Kemudian Allah membicarakan tentang al-insan. Al-insan ini kejiwaan. Ada qalb, ada fuad dalam manusia, hati. Makanya hati itu diciptakan di tengah. Kenapa diciptakan di tengah? Karena ada otak di atas, ada nafsu di bawah. Pikiran, intelligence manusia itu, kalau dia tidak dikombinasikan hati, kita tidak berpikir, tidak melibatkan hati di dalam proses berpikir, maka dia akan liar. Dia akan liar. Contoh, seberapa pintar seberapa pintarkah Sir Isaac Newton, ya kan? Kurang pintar lagi yang menemukan atom itu. Jadi liar kalau hanya manusia mengandalkan pikiran. Bom di Hiroshima dan Nagasaki itu berapa yang tewas? Berapa yang mati?
Itu akibat dari pikiran manusia. Maka terciptalah bom atom. Coba kalau dia pada saat menciptakan bom atom itu dikombinasikan dengan hati, terjadi itu? Enggak. Ya, apalagi dia yang membuat bom atomnya itu agamanya Islam, ya, dan paham tentang Islam. Maka Islam sesungguhnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, baik dia manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu ada nafsu, kamu berpikir tidak mengkombinasikan hati atau spiritual question, maka itu akan liar. Begitu juga dengan nafsu yang ada di bawah. Jika kamu hanya mengandalkan nafsu tanpa menguatkan atau tidak mengkombinasikan itu dengan hati, maka sesungguhnya itu lebih liar lagi. Banyak pemerkosaan, banyak perzinahan, banyak lain sebagainya. Kenapa? Karena unsur ke bawah itu adalah nafsu. Jadi kalau nafsu itu sudah dikendalikan oleh hati, maka sesungguhnya dia akan tertahan. Kamu lihat wanita cantik, kalau kamu hanya mengandalkan nafsu, ya jadi itu pemerkosaan. Tapi kalau dia nafsunya, walaupun perempuan itu sudah menutup auratnya bagus-bagus, gunung isi nafsu. Maka nafsu ini dikendalikan oleh hati. Hati itu di tengah. Supaya apa? Kalau kamu sudah mengcombine nafsu itu dengan hati, maka dengan sendirinya nafsu itu akan tertahan. Daro bebe, olwate. Sudah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, itu al-insan. Apakah ini butuh asupan makanan dan minuman? Iya. Karena kejiwaan manusia itu juga butuh makan dan butuh minum. Masalahnya makanan dan minumannya ini bukan dalam bentuk fisik. Apa makanannya? Bukan kau sang makanan hati itu nasi. Tidak. Apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanan daripada hati itu adalah zikir. Ingat kepada Allah. Setelah kamu ingat kepada Allah, beribadahlah. Beribadah itu juga makanan daripada jiwa. Jiwa akan tenang kalau kita senantiasa mengingat Allah. Kalau sudah ingat kita akan Allah, ibadah pun tidak tinggal, dan kita senang-senang saja dalam hidupnya. Senang-senang artinya damai. Ada kedamaian dalam pelaksanaan ibadah. Cobakan sekali. Yang masih bolong-bolong sholatnya, disiplinkanlah dulu. 1 hari saja kamu tidak tinggal sholat, itu akan merubah dunia. Ada yang berubah pasti dalam hal kejiwaan. Karena kalau tidak diberi makanan jiwa ini, maka jiwa kita akan sakit. Penyakit hati, penyakit jiwa itu banyak. Iri hati, dengki, ria, sum'ah, dan lain sebagainya, itu kan penyakit hati. Jelas doh baik. Kita saja pun kalau kita tidak makan misalnya, tidak makan, ya kita kan sakit, paling tidak demam,
naik asam lambung, harus apa? Makan obat. Ya, jiwa pun harus makan. Makanannya tadi zikir. Maka kalau jiwa itu tidak makan, dia akan sakit. Sakitnya apa? Itu tadi. Dokiakal. Deges baju ni dongan nia. Maci tulut nia memikirkan. Itu penyakit hati. Karena apa? Karena kurang makanan. Kurang makanan jiwanya. Kalau sudah tercukupi kebutuhan jiwanya, maka dia tidak akan berpenyakit. Penyakitnya. Jadilah Allah membicarakan manusia dalam kalimat al-insan ini untuk mendeskripsikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa inilah nanti yang mempengaruhi al-bashar. Kalau jiwanya bagus, perangannya pun bagus. Tapi kalau jiwanya bermasalah, perangannya pun bermasalah. Apapun keadaan. Perhatikanlah jiwamu. Sudah kenyangkah kau buat? Makanannya tadi apa? Bukan KFC ya. Makanannya zikir. Ingat kepada Allah. Sudah? Kemudian Allah membicarakan manusia dalam kalimat yang ketiga disebut dengan An-Nas. An-Nas. Apa An-Nas? An-Nas itu dalam bahasa Arab manusia. Tapi kemana arah pembicaraan Allah terkait dengan kata An-Nas ini? Dia membicarakan manusia. Allah membicarakan manusia dalam sudut pandang sosiologis, sudut pandang kemasyarakatan, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya yang disebutkan oleh Auguste Comte, kalau saya tidak salah ya. Dan itu sudah pertama kali diredaksikan oleh Allah dalam Al-Quran, An-Nas, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Dia tinggal di gunungan, coba nah jadi ini kan nok tukang pangkas. Untuk itulah tadi kalau sudah disebutkan An-Nas, maka manusia itu bersifat penyayang, pengasih, pemurah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk orang lain. Nah, manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Karena itu manusia adalah makhluk sosiologis. Kawin mau sadao. Bisa deh. Karena aku nomor 2 do kawin. Tapi nikah dulu baru kawin. Jangan kawin dulu baru nikah. Nikah dulu. Kalau sudah nikah, sah secara Islam, sah secara agama, dan secara kenegaraan, baru berkembang biaklah, itu dibolehkan. Dan itu adalah sunnah Rasul. Jangan berkembang biak dulu, baru setelah berkembang biak baru nikah, ya kan? Itu proses yang salah. Kalaupun ada dalam kondisi kita sekarang ini, ya itu karena yang dibuat-buat itu. Dan itu akan kita bahas di pembahasan terakhir dalam mata kuliah ini di pertemuan ke-16. Itu hati-hati. Sedang sosiologis, artinya tadi ya Allah membicarakan manusia dalam sudut pandang al-bashar, fisik kita harus penuhi kebutuhannya.
Allah membicarakan kita tentang kejiwaan, itu pun harus kita penuhi kebutuhannya. Kemudian sebagai makhluk sosial, dalam kalimat An-Nas kita juga harus membutuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Ya kita kan berkawan. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ulah ko pasi ngasih ko. Karena adong dongan niba. Buka hati. Ekstrovertnya atau jangan pribadi yang memiliki introvert. Ekstrovert terbuka. Karena dengan keterbukaan maka wawasanmu akan menjadi luas. Itu ya. Kemudian saudara-saudari sekalian, bahwa kedudukan manusia dalam dunia ini adalah pengganti Allah Subhanahu wa taala. Khalifah, fungsi, tujuan, tugas, kedudukan manusia dalam kehidupan ini cuma dua. Yang pertama, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu kan apa namanya? Kalau dalam bahasa rumah tangga disebut dengan ART, asisten rumah tangga. Apa yang diperintahkan oleh majikannya ya harusnya dia mengerjakan. Dan fungsi salah satu fungsi manusia dalam kehidupan ini adalah hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, katanya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Mengabdi itu kan sifatnya menghamba. Nah, disuruhnya kita sholat, ya sholatlah. Disuruhnya kita berpuasa, ya berpuasa. Karena dalilnya dalam Al-Quran. Ulang be alap-alapi kan. Udah disuruhnya kita sholat tapi kita tidak sholat. Nah, emang alap-alapi dong main. Tersongon majikan ini, itu pembantunya. Wahai apa, misalnya fulan, ya, masak dulu air itu di dapur. Nah, karejonya kan emosi doi be. Sebagai tuan, nah contoh. Itu kan. Jadi kan bisa saja nanti tuannya itu memecatnya kan. Allah masih disimpannya. Allah masih menyimpan emosinya, tapi terkadang diingatkannya. Kadang non tokok koni aluni pembantu yang majikanut kan. Allah cuma diingatkannya ada gempa, ada banjir ya kan. Supaya apa? Supaya manusia sadar. Itu kalau bagus sadar, nggak sadar, tunggulah. Makanya buat dulu di dalam hatimu, dalam dirimu, di dalam dirimu. Paling tidak jangan kau alap-alapi Allah. Kalau bahasa Indonesia ini alap-alapi, jangan kau pancing-pancing marahnya Allah. Jangan kau pancing marahnya Allah. Kenapa? Karena kalau kita memancing amarah Allah, semua yang tidak ikut memancing pun kena. Makanya ulang be. Makanya jangan lagi pergi ke jalan baru ya kan. Jangan pergi lagi ke Simarsayang sana. Artinya jangan pergi ya janganlah pacaran. Pacaran itu juga memancing-mancing amarah Allah ini. Sudah dijelaskannya dalam Al-Quran. La taqrabuz zina. Pek idong donoki alaki do be. Masih didekat-dekatinya lagi. Sudah disuruh jangan dekati. Sotik-sotik don ya. Sotik-sotik lupa. Acid dulu. Maka ya jangan kau pancing-pancing. Hamba Allah
Salah satu fungsi dan tujuan kita hidup adalah untuk menghamba kepada Allah. Menghambalah apa yang diperintahkannya kepada kita.